Orang Kristen sekalipun dia sudah melayani lah, atau sudah jadi Kristen lama, ibadah tiap hari, kalau dia nggak punya doa yang pribadi untuk apa? Karakternya, untuk sifat-sifatnya, untuk bisa ngertiin kehendak Tuhannya, gak akan ngalamin. Coba kita baca Yesaya 64 ayat 7. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Tidak manggil, tidak yang doa, tidak ada yang bergantung, mengandalkan engkau. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Kalau kita gak berdoa, kita gak mengandalkan Tuhan, tanda kita mengandalkan Tuhan, kita doa, kita minta, kita doakan. Katakan amin saudara. Ya, terus ini, engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Wajah Tuhan bicara apa? Hadirat Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, kita ngandalkan Tuhan, kita akan tidak ada hadirat Tuhan, tidak hidup dalam hadirat. Saudara bayangkan, tidak ada hadirat Tuhan pasti. Di sini katakan, ya kan? Dan apa? Menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Artinya apa di sini saudara? Kalau kita nggak berdoa, atau nggak sungguh-sungguh berdoa, supaya api Tuhan berkobar, maka kita akan kembali kepada apa? Dosa kita yang lama. Dulu kita penjudi, kita kembali ke situ. Saudara deh, dulu kita tukang tipu, kita kembali ke situ. Dulu kita tukang ngomong, waduh kalau udah ngomong namanya. Ketika Simon ketemu Yesus, Yesus tuh robah namanya. Karena Yesus, kalau orang, setiap orang yang ketemu Yesus, Tuhan gak lihat masa lalu kita. Setuju saudara, katakan amin. Dia selalu lihat masa depan untuk kita. Dia siapkan masa depan buat kita. Makanya ketika dia ketemu Simon, dia ganti namanya jadi apa? Petrus. Kamu bukan lagi Simon, tapi kamu Petrus. Saudara lihat sini. Pada waktu Yesus ajak Simon, Yesus ngomong ya, Petrus. Saudara baca Alkitab, selalu Yesus panggil Petrus. Tapi saudara, yang anehnya ketika di Taman Getsemani, Yesus tidak panggil Petrus, tapi dia panggil Petrus. Apa? Simon. Kenapa? Waktu Tuhan ajak dia berdoa di Taman Getsemani bersama-sama dengan dia, Yesus mendapati Petrus sedang apa? Tidur, tidak berdoa. Ketika Petrus tidak berdoa, Yesus tahu dia pasti akan kembali ke hidupnya yang lama. Makanya dia panggil Simon. Coba kita baca ayatnya saudara. Markus 14 ayat 37. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata pada Petrus, Simon, ya saudara ya, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara kami sini katakan amin. Ya. Ketika kita berhenti berdoa, ego kita naik, sombongnya kita naik, angkuhnya, kasarnya kita, arogannya kita keluar semua pasti. Tapi ketika kita doakan, Tuhan berikan aku kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan hatimu. Tuhan tolong aku singkirkan kesombonganku ini, kekasaran, arogan, nganggap diri paling penting. Tuhan, semua bukan tentang Sabta lagi, tapi tentang Yesus, tentang Tuhan. Tolong aku Tuhan. Pasti kita akan berubah. Kita tahu setelah di Taman Getsemani apa yang terjadi? Karena Simon tidak berdoa, akhirnya Simon kepada kehidupan yang lama, dia menyangkal Yesus 3 kali. Kita harus bangkit dari tidur kita, supaya kita bisa hidup menjadi apa? Terang.